maka akan tampil aplikasinya sudah sesuai. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mendemokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Rudi Doa, masih dalam seri pembelajaran seputar IT. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membuat aplikasi PPDB Jenjang Madrasah Aliyah yang kita buat dengan Visual Basic Excel. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Tapi sebelum dimulai, tidak ada salahnya teman-teman semua dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like apabila suka, dan share apabila menurut teman-teman channel ini bermanfaat. Mari dukung channel ini agar lebih berkembang, khususnya bagi pendidikan Indonesia. Oke teman-teman, kita akan mereview dulu aplikasinya, interface-nya seperti apa dan fiturnya apa saja. Yang pertama, di sini ada fitur dashboard untuk refresh data ya. Tambah siswa, data siswa, menu cetak dan edit data, menu pengaturan identitas madrasah, menu simpan dan menu keluar. Di sampingnya ada menu format database bagi teman-teman yang pertama kali menggunakan. Di bagian bawah ada jumlah siswa, siswa laki-laki dan siswa perempuan pastinya. Nah, mungkin itu ya untuk tampilan awal. Untuk backgroundnya silahkan dikembangkan sendiri. Oke teman-teman, kita akan membuat aplikasinya ya teman-teman. Silahkan download file RAR di kolom deskripsi. Nanti akan dapat satu file RAR seperti ini. Kita langsung ekstrak saja. Caranya klik kanan, pilih extract here. Nanti kita dapat satu folder di sini. Yang RAR-nya kita hapus aja seperti biasa. Nah, di sini satu folder, kita buka foldernya. Ada dua file, satu file Excel dan satu folder. Di dalam folder aset ada dua folder. Di dalam folder apps di sini ada folder step by step. Nah, di sini kita akan menginstal aplikasinya. Ikuti caranya dan ikuti step by stepnya agar tidak terjadi error. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menginstal fonts atau menginstal jenis font yang disediakan. Di sini ada satu folder font, silakan buka saja. Terdapat 4 fonts, silakan teman-teman install. Caranya klik kanan, pilih install for all user. Ulangi untuk keempat jenis font ya teman-teman. Nah, berhubung saya sudah menginstal, jadi saya tidak perlu install lagi. Bagi teman-teman yang belum install, silakan diinstal. Fungsinya untuk apa? Agar icon di aplikasinya nampak, biar tidak ada pertanyaan iconnya acak-acakan. Oke, lanjut. Langkah kedua, pastikan makronya aktif teman-teman. Bagi yang belum aktif silahkan ikuti caranya. Buka Microsoft Excel. Untuk yang tahun 2010, Excel 2010, caranya pilih menu file, lalu pilih option, lalu pilih custom ribbons, centang pada bagian developer, lalu pilih OK. Kalau sudah, maka akan ada satu menu developer di sini. Kita pilih saja, lalu pilih macro security, pilih enable all macros, lalu centang trust access to the PBA project object model. Kalau sudah, klik OK. Nah, cara ngetes makronya udah jalan atau belum? Caranya bisa dengan menggunakan sub pesan. Message box ini pesan. Kita coba jalankan. Kalau jalan berarti makronya sudah aktif. Nah, kalau sudah kita aktifkan makronya, kita tutup saja, tidak perlu disimpan. Kita buka folder hasil ekstrakan tadi.
kita buka file Excel-nya yang aplikasi PPDB jenjang MA. Ini Madrasah Aliyah ya teman-teman, setara dengan jenjang SMA, SMK dan sederajat. Nah, kalau kita klik show app pasti akan error karena aplikasinya masih mentah dan masih belum dirakit atau diinstal. Yang pertama kita ke sheet index. Di sini yang saya kedip-kedipin. Klik kanan, pilih unhide. Maka ada 3 sheet atau 3 page yang tersembunyi. Kita tampilkan dulu. Klik OK, klik kanan, unhide, klik OK, maka akan didapatkan 4 sheet, yaitu indeks, data siswa, data formulir, dan data surat keterangan. Lanjut, kita pilih menu developer, lalu pilih Visual Basic. Nah, di sini kita akan memasukkan user form yang ada di folder user form. Kita cek dulu di sini. Lalu pilih folder asset, lalu pilih folder apps, lalu pilih folder step by step, lalu pilih folder form. Nah, di sini kita akan mengimport form ini ke dalam aplikasi kita. Caranya, klik kanan, lalu pilih import file, lalu kita cari aplikasi kita di mana foldernya. Folder app, step by step, form. Kita import satu persatu ya teman-teman. Yang pertama kita import form main menu. Klik open, klik kanan, ulangi sampai seluruh form itu terimport. Ke loading, setelah loading, login, import lagi, setelah login, notification, import lagi, setelah notification, setting, import lagi, setelah setting, tambah siswa. Oke, pastikan ada 8 user form yang terimport. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita sudah berhasil sampai sejauh ini. Kita simpan dulu teman-teman. Kalau kita jalankan ini masih belum bisa ada tampilannya. Ini masih blank ya. Langkah selanjutnya kita akan mengimport modul yang ada di folder modul. Kita cari, nah di sini folder masih di folder form ya teman-teman. Kita kembali, kita cari modul. Nah di sini silahkan teman-teman import semua modul kecuali sheet, form, dan this workbook. Caranya sama seperti tadi, klik kanan, pilih import file, kita arahkan ke modul. Folder modul kita buka. Di sini ada 4 modul. Yang pertama full screen, kita open. Terus klik kanan import function. Klik kanan lagi import mouse over control. Dan yang terakhir import mouse scroll. Nah, di sini nanti kita dapat 3 buah modul dan 1 buah class modul. Seperti biasa kita simpan dulu teman-teman. Selanjutnya kita akan memasukkan modul this workbook dan modul sheet yang ada di folder modul ya teman-teman. Bentuk filenya Microsoft Word. Kita buka sheet form. Kita open dulu. Seleksi seluruh codingan, klik kanan lalu pilih copy. Lalu pilih sheet 2 ya teman-teman. Sheet 2 DB form, klik kanan view kode. Maka selanjutnya paste di sini. Oke, kalau sudah, yang ini kita tutup. Dan yang terakhir modul this workbook yang file Word. Seleksi datanya seluruhnya, klik kanan, pilih copy. Kita ke this workbook ya teman-teman. Di sini, klik kanan lalu view kode. Lalu pastekan, jangan lupa kita simpan. Terus kita tutup. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengkopikan coding yang ada di folder coding ke dalam masing-masing user form. Ingat ya teman-teman, sesuaikan
nama coding dan user formnya. Yang pertama kita akan memasukkan codingan menu user form main menu. Kita cari di sini di dalam folder coding user form main menu. Mana nih user form? Nah ini ya teman-teman. Kita buka. Caranya klik kanan atau Ctrl A, seleksi seluruh data, Ctrl C untuk copy. Kita copy ke user form main menu. Caranya klik kanan, pilih view code. Yang ini kita hapus aja. Terus kita paste codingan yang dari file Word. Selanjutnya ke UF data siswa. Kita cari di folder codingan UF data siswa ini ya, user form data siswa. Seleksi seluruh data, lalu Ctrl C untuk mengcopy. Klik kanan pada user formnya, lalu view code. Yang ini kita hapus aja. Kita paste codingan yang dari file Word. Selanjutnya date picker. Kita cari date picker yang ini. Seperti biasa, seleksi dan copy. Klik kanan, view code. Kita hapus yang ini, kita paste di sini. Selanjutnya loading. Loading, kita cari UF loading, user form loading ini ya. Kita buka, Ctrl A, Ctrl C. Yang ini kita hapus, paste di sini. Lanjut di user form login. Kita cari user form login. Yang ini ya teman-teman, kita buka. Ctrl A, Ctrl C untuk mengcopy, terus ke user form login, klik kanan, view code. Kita hapus ini, paste di sini. Selanjutnya user form notification. Cari di folder coding. Nah, yang ini ya. Lanjut, Ctrl A untuk seleksi, Ctrl C untuk mengcopy. Klik kanan, terus view code. Yang ini kita hapus seperti biasa. UF setting. Kita cari UF setting. Ini ya. Ctrl A, Ctrl C, view code. Yang ini kita hapus, kita paste. Yang terakhir selanjutnya tambah data siswa yang ini ya teman-teman. Ctrl A, Ctrl C, klik kanan, view code, paste. Oke, semuanya sudah di copy sesuai dengan masing-masing nama user formnya. Jangan lupa kita simpan dulu teman-teman. Yang file Word kita tutup aja, kita sudah tidak perlu. Kita close semuanya. Oke, kita tutup dulu. Kita simpan. Terus kita tutup aplikasinya. Selanjutnya kita buka. Kita buka ya teman-teman. Kalau pas pertama kali dibuka tampilannya login, berarti aplikasi kita sudah jadi ya. Nah, sudah tampilan login ya, berarti aplikasi kita sudah jadi. Selanjutnya kita akan login. Loginnya menggunakan user dari komputer teman-teman ya. Cara ceknya gimana? Cara ceknya di menu Windows, lalu ke akun. Nah, di sini user saya adalah lab_SMA. Kita masukkan lab_SMA, passwordnya juga sama. Login berhasil, selamat datang di aplikasi Jenjang Madrasah Aliyah. Klik OK. Nah, terus kita show apps. Maka akan tampil aplikasinya sudah sesuai. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mendemokan. Oke, kita akan mendemokan aplikasinya ya teman-teman. Bagaimana cara kerja aplikasinya, bagaimana cara menggunakan aplikasinya. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah format database dulu dengan menu format di sini ya. Nah, di sini pasti error ya atau warning ya karena datanya sudah kosong. Kosong ya. Selanjutnya setting identitas sekolah. Nah, di sini kita isi nih nomor lembaganya, misalnya contoh lah. Depaknya misalnya Departemen Agama atau Depak lah. Nama madrasahnya misalnya MA
MA Nusa Satu Bangsa. Akreditasi A, nomor statistik misalnya, terus alamatnya Jalan Aspal Hitam misalnya, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten misalnya. Kepala sekolah Rudi Doa. NIP-nya ini aja, nomornya ngasal aja ya. Email misalnya email. Website misalnya Rudi Doa Koid. Nah, logo madrasahnya kita klik, kita pilih cari logo madrasahnya. Logo madrasah kita cari ya teman-teman. Yang ini ya. Terus logo depannya kita cari lagi, logo depan. Yang ini ya, contoh ya. Kita update berhasil, maka di sini akan berubah namanya MA Nusa Satu Bangsa sesuai dengan yang diinputkan. Nah, untuk tambah data siswa di sini silakan isi aja teman-teman, seperti tanggal daftarnya kapan, terus jenis pendaftarannya baru atau pindahan, terus lain-lain sebagainya diisi aja. Nah, nanti muncul di data siswa untuk edit ataupun hapus. Nah, untuk menu cetak ini bisa mencetak formulir dan surat keterangan serta bisa mendownload rekap ya teman-teman. Menu simpan untuk menyimpan progres. Nah, sekarang kita akan coba masukkan data secara manual ya, copy paste ya teman-teman. Nah, di sini saya punya satu file data dummy. Kita copy aja semua. Kita copy ke sini. Nah, oke, kalau sudah, yang data dummy-nya kita tutup ya. Saya tutup data dummy-nya. Kita simpan, kita ke indeks, kita jalankan. Nah, maka di sini akan langsung terbaca ya di aplikasinya ya. 263 orang. Ini laki-lakinya, perempuannya 7 orang. Ke data siswa nanti. Nah, seperti ini ya. Kita tinggal cari, misalnya kita cari Nur lah, Nur Hidayat. Nah, nanti muncul di sini. Klik 2 kali. Di sini bisa edit dan bisa hapus. Di sini juga bisa cetak ya. Misal kita akan mencetak formulir punya siapa nih? Punya Sari lah, Sari Utami. Klik 2 kali sampai muncul ID siswanya, lalu pilih cetak. Nah, di sini formulir Sari Utami sudah bisa dicetak ya, dan bisa diarsipkan untuk operator dan TU. Nah, untuk mencetak surat keterangan sama, kita cari misalnya namanya Teguh. Mohon maaf, Teguh. Nah, di sini ada 2 ya, Teguh Raharja. Kita klik di sini sampai muncul ID-nya, lalu pilih cetak surat. Maka surat siap dicetak oleh TU. Seperti itu ya teman-teman. Nah, fitur yang terakhir tidak kalah penting yaitu fitur download data untuk rekapitulasi tahunan ya. Caranya ke menu cetak, lalu pilih download. Kalau kita klik progres sukses. Nah, data tersimpan di folder download. Cara lihatnya, kita ke folder aset, lalu folder download. Nah, di sini data sudah tercetak. Kalau kita lihat, data sudah terrekap dengan rapih di file Excel lain untuk arsip keTU-an dan persiapan akreditasi. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Cara buat aplikasi PPDB jenjang MA. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, kalau pengen download, teman-teman silakan di link deskripsi ya cara downloadnya, dan untuk cara instalasinya silakan ikuti step by step ya, agar tidak terjadi error di instalasinya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup, jangan lupa bahagia, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.